Mau ngantri Jakarta, kudu baca tuh Warta Kota. Wah. Harus ya, wah gitu ya. Oh iyalah. Halo Sobat WK. Halo Sobat WK. Hai Sobat WK. Ikutan jadi host. Triple ya berarti, Ya, udah gini ya, udah biasa. Oke Sobat WK, balik lagi bareng Keke Tawa Bahagia dan rekan saya. Yance Sukacita. Emang kayak gitu Oh Mbak. iya, selalu bersuka cita ya. Betul, jadi Selalu tawa bahagia. diawali dengan gua, langsung ketawanya Keke. Selalu bahagia. Kita masih di podcast travel ya. Podcast Travel. travel. Dengerin Warta Kota Podcast. Dengerin Warta Kota Podcast. Ngomong-ngomong, hari ini kita ada di dapur atau di mana nih ya? Di dapur. Di dapur. Resto. Oh, Resto ya. Aduh. Cantik-cantik gini dibilang dapur. Oh, iya. Maklum, banyakan WFA jadi banyakan di dapur suami ini. Tapi beda. Beda konsepnya ya. Beda lah, Keren dapur nggak? kita sama dapur. Keren gak sih? Ya, Keren dong. Mbak, emang tempatnya emang keren banget. Dan kita juga hari ketemu dengan orang yang sangat keren. Iya. Wih, Bukan gue gila. maksudnya ya. Ngomongin orang ya. Kalau ngomongin kenalan nih, ngenalin orang takutnya tuh aku suka salah nyebut. Oke. Keket nih tugasnya. Oke, siap. Jadi bersama kita berdua sudah hadir seorang wanita cantik dengan Mbak Tiara Zulfaras. Betul, Mbak. betul, Oke. Mbak Keke Waduh. Tiara Zulfaras atau kerap dipanggil Mbak Faras kayak gitu kan. Betul. Selaku Markom Manager Mercure Tangerang BSD City. Oh, Wah, betul nih pengucapannya. lagi ya betul. Betul banget. Mbak Faras, terima Iya, kasih. Mbak Anca, terima Terima kasih kasih Mbak banyak. Keke, terima kasih Warta Kota, terima kasih. Sobat WK, suatu kebahagiaan tersendiri bahwa kita berdua bisa hadir di sini, bisa mau ngobrol-ngobrol nih ya dengan Mbak Faras. Kita pengen tahu sebenarnya bahwa ternyata hotel ini masih baru banget ya Mbak ya. Benar. Wow, Betul, Mercure betul. BSD masih baru banget dia. Kita tanya berlanjut. Udah berapa lama sih atau berjalan berapa lama Mercure BSD ini? Nah, sebenarnya Mercure Tangerang BSD City atau orang-orang kebanyakan karena males panjang gitu ya, karena dimensionnya Mercure BSD City. Oke. Nah, itu berdirinya baru banget bulan Desember kemarin, tepatnya tanggal 19 Desember 2019. Ya. Gitu. Nah, kadang-kadang orang juga taunya Mercure Ion karena benar-benar di depannya banget. Iya ya. Nengok Gitu. nengok keluar Iya, jendela di iya, mana-mana iya. langsung kelihatan Iya, neon itu ya. sebenarnya kelihatan kan? Iya, iya. Dari tempat kita Berdiri, kita duduk di sini aja ini ya. kelihatan. udah kelihatan tuh Ion. Ion gitu. Oh, iya jadi makanya biasanya nyebutnya kalau nggak Mercure BSD sini Mercure Ion lah gitu ya. Gitu, tapi sebenarnya memang di brand kita adalah Mercure Tangerang BSD City. Mercure Tangerang BSD City. Ya. Tadi belum ini nih, udah berapa lama sih? Katanya kan kayak terbilang baru ya. Ya itu tadi bulan Desember. Desember. Itu kan berarti berapa bulan? Aduh ya ampun di Desember Itu ya. bulan Desember, Januari, Februari, Maret, Baru April, 8 Mei, bulan Juni. ya, Mbak? Iya, baru 8 bulan. Itu masih baby banget. Masih baby dan saat lagi mau running tiba-tiba Tiba-tiba ada sesuatu. yang mengguncang semuanya, baby. Menguncang dunia bukan Indonesia aja. Bagaimana kalian menghadapi guncangan itu? Iya, kalau misalnya dibilang guncangan pasti semua orang dari semua sektor industri apapun itu memang terguncang. Tapi Iya. kalau misalkan dari kami itu ini kan kejadian baru pertama banget di semua orang yang saya rasa juga baru pertama banget berdampaknya yang seperti ini yang kita tidak ada historinya seperti apa gitu. Nah, kalau misalkan dari strategi kita yang namanya masih baby itu pertama pastinya masih mengenalkan dulu, maksudnya masih tetap engage ke customer kita yang tadinya sudah pernah menginap di kita. Iya, Nah, bahkan bulan Maret itu kan udah mulai betul. mulai ada pandemi ya. Penemuan Betul, COVID-1 penemuan korban pertama ya itu orang udah mulai beritanya wah udah mulai Benar, udah mulai was-was Was-was dan itu semuanya. drop banget. Nah, memang untuk awal-awal di Maret itu kita tidak promo jualan bener-bener jualan banget tuh enggak. Kenapa? Karena kita punya prinsip untuk berempati. oke. Gitu. Kita
postingan-postingan pun yang ada di sosial media ataupun gaya-gaya bahasa komunikasi kita kepada publik itu diatur sedemikian rupa sehingga menimbulkan yaitu sifat empati juga. Toh kan juga kita juga memiliki empati intinya gitu. Iya. Nah, kita percaya pasti akan ada satu waktu di mana kita mulai lagi gitu kan. Makanya ketika sudah mulai berjalan lagi nih sekitar bulan Mei atau Mei Juni ya Mbak ya? Mei Juni kita mulai lagi memperkenalkan lagi, say hi lagi, ibu apa kabar atau bapak apa kabar, kita tetap care, kita tetap engage ke tamu-tamu kita, dan bahasa komunikasi kita juga pelan-pelan diperbaiki di sosial media dan lain-lain sebagainya, tone-nya seperti apa gitu. Nah lalu itu tadi kita melakukan itu. Dan kemudian promo-promo yang ada pun masih sebatas F&B. Kita coba tuh ya kan. Kebanyakan hotel awal-awal masih bermain di F&B. Itu karena gak mungkin kita diam aja, nggak mungkin. semua Ya orang bagaimanapun juga harus memikirkan strategi. Oh ini kan keistimewaan kalian salah satunya ya. Benar. Orang kan suka ngelihat hotel atau pengen ke hotel kan biasanya kan untuk menikmati makanannya ya. Benar. Nah itu gimana caranya kita kangen kan makanan di hotel gitu. Kita menimbulkan kangen kan makanan di hotel. Oke, kalau kita masih pas awal-awal pandemi, orang belum secure untuk mau liburan gitu. Tapi kangen kan makanan hotel dengan harga yang terjangkau, delivery dan juga keamanannya udah pasti harus nomor 1, gitu kan, sanitasinya semuanya segala macam harus higienis. Lalu itu yang kita sampaikan ke publik. Kita bisa loh delivery ke rumah, gitu. Kangen kan makanan hotel. Alhamdulillahnya sih kemarin lumayan dan pas puasa kan, gitu, itu langsung running sampai puasa kan, Juni. Bahkan kita membawa yang namanya paket buka puasa bersama itu ke rumah. Jadi orang bisa kok buka puasa di rumah, satu keluarga kita ada paketnya, gitu, supaya orang-orang benar-benar karena message-nya kan kita nggak hanya jualan biar orang mau loh datang ke hotel kita, nggak juga, tapi gimana kita bawa suasana dari hotel kita itu ke rumah. Iya sih, emang orang tuh kan berpikir aduh meskipun gua nggak bisa kemana-mana, yang penting ada satu hal yang membuat gua yang biasa aku tuju di sana tuh bisa aku dapetin di rumah ya. Iya itu dia. Gitu, makanya. Jadi menikmati menu hotel tapi di rumah. Benar. Bersama keluarga. Bersama keluarga. Ada menu-menu favorit nggak yang dipesen waktu itu? Ada. Dulu itu waktu awal-awal itu kita ada namanya rice bowl. Rice bowl. Bener, rice bowl itu ada beberapa rasa kayak ayam tangkap. Baru ditangkap langsung. Tapi belum ngerasain kan. Nah itu juara banget, ayam lalap. Terus ada juga yang namanya dori. Terus ada juga daging ada juga yang rasanya rendang beef bowl gitu. Terus ada juga kita jual nasi box. Nah nasi box ini pada awal-awal kan masih kebanyakan belum WFH tuh pada saat itu tuh orang-orang ya kan, awal-awal belum WFH mereka catering gitu. Itu kita juga lari ke catering juga gitu. Pokoknya gimana pun caranya untuk survive. Dan ternyata banyak peminatnya. Banyak banget. Wow. Banyak banget untuk catering. Pada saat WFH pun kan ada juga yang memang perusahaan-perusahaan yang menetapkan ganjil genap ke karyawannya tuh. Iya. Itu juga cateringan juga. Tadi dulu nih kita kayak kurang semangat. Kenapa sih, Kat? Kamu kenapa? Mikirin catering atau panas nih? Panas ya. Oke. Makanya suaranya kayak belum naik gitu ya. Kita harus lebih semangat. Ini kita mumpung ketemu dengan Mbak. Mungkin habis ini kita akan nyobain ayam tangkap. Iya. Ada nangkep dulu tapi ayamnya sendiri. Maaf. Oke. Soal catering Mbak, berarti itu untuk targetnya yang kemarin catering itu untuk kantor ya, awal mulanya kan kantor ya. Memang awal mulanya untuk kantor gitu. Ketika ngelihat demand-nya ada nih gitu, berarti kita harus switch untuk ke bisnis tersebut, karena nggak mungkin kalau misalnya kita hanya mengandalkan satu pintu aja, kayak gitu. Dan pada saat itu juga staycation masih dilarang, bukan dilarang sih, tidak direkomendasikan. Ya menjadi salah satu poin yang tidak direkomendasikan oleh pemerintah ya. Bahkan cenderung memang gara-gara tidak direkomendasikan yang orang jadi males kayak gitu kan, keluar malah salah nanti takutnya. Padahal selain itu strategi kita adalah setelah mulai bangkit nih gitu. Sedikit-sedikit kan sudah mulai pick up kan. Bulan-bulan Juli. Nah,
itu gimana caranya untuk mengembalikan lagi trust publik kepada kami gitu sebagai salah satu penyedia jasa gitu ya. penyedia jasa yang tadinya tidak ada, pemerintah aja tidak merekomendasikan loh gitu staycation atau kemanapun deh, jangan kan staycation gitu kan. Tapi itulah dia, kita itu makanya ada yang namanya kita susun prosedur kesehatan. Gitu. Prosedur kesehatan yang direkomendasikan pertama oleh pemerintah. Kedua ada namanya sertifikasi All Safe yang diadakan oleh brand Accor, itu bekerja sama dengan Biro Veritas. Jadi benar-benar ada standarnya nih gitu, dan itu yang kita campaign terus-menerus. Nah, supaya misalnya memang bukan hanya campaign, tetapi yang diterapkan di hotel kita, diimplementasikan. Standar sertifikasi All Safe ya. Betul. All Safe. Apa aja sih item-item yang benar-benar diuji ya? Diuji di standar tersebut. Kalau misalkan tadi ngelihat Bang Yance sama Mbak Kayat dan tim foto-foto tadi masuk, lihat kan kita ada cek dulu suhu tubuhnya, terus ada pengisian data. Jadi memang betul, dan sekarang orang harus memaklumi itu, gitu, karena itu demi keselamatan bersama, gitu. Nah, di scan barcode ke dalam, gitu kan. Di scan barcode adalah data yang dihubungi apabila memang recordnya nih amit-amit ada kejadian apa-apa gitu kan, untuk recordnya gitu. Terus nanti kalau misalkan masuk ke dalam itu sanitasi, check in pun kita touchless gitu, isi data tamu pakai QR code. Jadi memang itu ya harus udah mulai dibiasakan. Betul, ya sekarang ya. Ini yang paling penting tuh physical distancing sama wajib pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Nah ini nih sobat WK, jika kalian ingin berkunjung ke Mercure Tangerang Best City sini ya, memang cobalah mulai ngulik-ngulik nih ya. Dan yang salah satu aplikasi yang wajib kalian punya adalah sekarang barcode scanner nih. Itu memudahkan kalian untuk melakukan reservasi mungkin ya, sampai pemesanan makanan dan lain-lain gitu. Sebenarnya kalau misalnya tidak barcode scanner juga kan di handphone, kalau kamera biasa kan udah betul. Iya. Tapi kalau kemudian gimana dengan orang-orang yang tidak terlalu melek dengan teknologi? Iya. Itu tetap kita bantu. Kita bantu isikan. Itu kalau misalnya tadi Bang Yance sama Mbak Keket di depan lewat, itu ada kertas dan pensil itu sudah disterilisasi. Jadi dibagi 2 kotak itu, sterilize dan after use gitu. Jadi silakan dibantu pemakaiannya, setelah selesai nanti dipindahin ke kotak lain, diulang begitu lagi gitu, untuk pemakaian selanjutnya. Ketika dipegang oleh orang selanjutnya itu sudah steril. Itu sudah steril gitu. Untuk itulah mereka mendapatkan tadi sertifikat sudah terstandarisasi. Iya, gitu. dan terprepare. Usah ragu Kat, nanti makannya kalau pengen nginep lagi lah. Wajib sini gitu. Iya dong, wajib di sini. Deket mall. Dekat mall, tempatnya enak. Ya mungkin lingkungan BSD yang mungkin sama-sama kita tahu ya, cukup baik untuk berbagai macam aksesibilitas ya. Pertama dari aksesibilitas segala macam, kan deket ya sama tol ya. Dekat banget, mau tol mana? Mau lewat tol segala macam tol. Iya itu dia makanya kan. Semua ada di sini. Itu dia. Wah, kita mempromosikan 2 brand. Iya dong. Semua tol ada di sini. Untuk para pengembang sih. Loh, kok harga Senin naik? Lu harga Senin mulai naik, lokasi Kepala Naga. Jangan lewatkan. Tadi itu standar protokol kesehatan. Tapi kita tadi terlewat nanya. Kita tadi kok kitchen gitu. Padahal ini di restoran. Ini restoran. Iya. Unik ya. Tadi pas kita masuk gitu kan, lihat dari restorannya, terus tadi di resepsionis, itu unik banget gitu. Iya sih. Thank you. Memang ini suasana yang kalian bangun ya. Maksudnya target pasar yang dibentuk apa sih? Millennials kah atau mungkin seperti apa? Kok kayaknya sangat apa ya, homey sekali gitu ya. Iya, emang itulah kelebihannya brand Mercure. Asik. Iya, benar. Kelebihannya brand Mercure itu adalah kita punya campaign itu discover lokal, locally inspired. Jadi di setiap brand Mercure itu sudah pasti terinspirasi oleh kebudayaan lokal atau lingkungan sekitar seperti apa gitu. Kearifan lokal lokal betul. Nah, kalau misalnya di Mercure BSD City sendiri, itu kan kita berada di sekitar housing kompleks itu pertama, dan di pusat
benar-benar di BSD City yang mana orang-orang tahu itu adalah wilayah yang hijau, yang urban living deh istilahnya. Wilayah gaul kekinian ya. Katanya ya, anak zaman now. Anak zaman now kalau bosen-bosen main di pusat Jakarta mungkin di sini kan banyak tongkrongan gitu. Benar, melipir. Nah, di sini banyak keluarga muda. Nah, makanya kalau misalnya dari konsepnya sendiri itu Instagramable ya memang supaya orang betah lama-lama di sini, tidak hanya sebagai tempat nginep belaka, tapi juga tempat homey gitu, your second home intinya. Sebagai your second home, pasarnya millennials berarti banyak dong spot-spot Instagramable seperti sekarang kita ini ya. Banyak banget. Nah, ketika kita bicara tentang milenial kan ada yang namanya senior milenial. Iya. Kita nih kategori apa ya? Iya, super senior. Super senior ya. Gitu ya. Udah bukan super junior lagi ya, tapi kita super senior ya. Suser ya. Disingkat SUSE. Super senior. Bukan suju tapi SUSE kita. Susah bukan susah loh ya. Bukan, kita SUSE. Itu dia ketika kita bicara mengenai milenial itu kan range-nya tidak hanya sebatas yang benar-benar teknologi banget dan lain-lain gitu aja kan. Nah, di sini ini ternyata ketika kita melakukan market research itu banyak keluarga-keluarga muda pastinya. Wow, iya. Keluarga-keluarga muda yang masih memang ya milenial gitu, sebagai senior milenial juga termasuk di dalamnya. Dia masih cari spot Instagramable buat foto berdua gitu kan. Dan intinya adalah fit postnya. Postnya harus benar-benar wow gitu. Wow. Apalagi di sini kan ada beberapa kampus ya. Oh iya benar. Yang terkenal salah satunya Prasetya Mulia. Iya, Nah, kadang-kadang dulu sebelum ada pandemi ya, itu juga menjadi tempat nongkrong. Gitu. Tempat nongkrong? Iya, tempat nongkrong. Either itu cuman makan malam bareng teman-temannya gitu. Karena spotnya se-Instagramable ini, atau ibu-ibu muda yang kalau misalnya hari Minggu itu brunch. Atau arisan ya, gitu. kumpul reunian. Nah, itu Iya sih memang asik banget sih kalau di sini sih ya. Tadi second home. Second home bener-bener. Tiba-tiba teman-temannya nanya, kamu lagi di mana kok asik banget sih tempatnya? Iya. Deket rumah kok. Iya, karena itu dia sekarang kebanyakan kan orang malas ke resto hotel ngapain gitu, hotel banget atau harganya mahal dan lain-lain. Sebenarnya itu yang kita mau kikis pelan-pelan. Hotel itu punya resto, itu bisa kok untuk nongkrong, bisa kok untuk gather sama orang-orang, mengadakan event dan lain-lain, dan lebih efisien jatuhnya. Parkiran ada, nggak usah ribet. Atau kalau misalkan ada yang mau beribadah, tempatnya ada gitu. Terus apalagi harga sama kok, terjangkau gitu kan. Sama, dan makanannya juga, atau sekedar ngopi-ngopi pun harganya terjangkau gitu sebenarnya. Jadi ngopi-ngopi kan kalau dulu identik dengan mall. Hotel pun juga bisa jadi hotel tempat juga bisa ngopi-ngopi. Iya. Tadi lihat nggak di situ ada garden ya kan? Betul. Iya, tadi beberapa kali pas kami sebentar sebelum kita mulai ini ya, kita mulai ngobrol-ngobrol ini, kita ngeliat ada beberapa kelompok-kelompok bermain. Bukan. bunga matahari. Tadi kamu kayaknya. Kelompok diskusi. Iya, kelompok diskusi. Mereka kayaknya benar-benar menikmati banget ya. Di sudut sana, belakang kita ngobrol lah, mungkin kelihatan kali ya tuh. Di garden nih juga memang banyak spot yang di ini. Spot yang enak buat diskusi, tenang kayak gitu. Karena itu yang dicari, ketenangan. Gitu. Biar idenya keluar semua nih. Biar ide kreativitas, inovasinya. Ya kan berarti memang pasarnya ya luar biasa pasar di sini ini. Nah, ngomong-ngomong soal apa yo? Soal menu makanan, menu minuman. Wow. Sebagai hotel yang mengusung konsep milenial, homey segala macam, ada nggak sih signature menu atau segala macam yang memang kalian jagoin nih? Oke. Kalau misalnya menu makanan itu macam-macam, maksudnya range-nya itu kita dari western ke Indonesian food. Western Indonesian. Dan taste-nya itu bisa dibilang kita benar-benar sebelum kita launching makanan-makanan yang ada itu kita tes foodnya benar-benar ngerasain nggak cuma satu atau dua orang, tapi beberapa lidah. Maksudku adalah kita ingin mengedepankan kalau ke orang-orang makanan hotel tuh sebenarnya nggak B aja gitu. Jadi iya benar nggak B aja. Luar biasa. Luar B aja. LB. Luar biasa. Kebanyakan kan orang kayak ngapain makan di hotel sih gitu. Rasanya belum tentu enak gitu kan. Tapi di sini
silakan aja datang coba gitu. Kalau misalnya dari minuman, kita itu ada signature drinks dan promonya pas banget nih. Jadi karena pada masa seperti ini kan kita butuh meningkatkan imun. Wah. Biar tetap sehat. Biar sehat. Oh, pas ya tadi ya? Iya, Yang saya pas gini-gini ya? Enggak, kalau kamu mah apa juga dipasin saya tahu. Cocokologi. Kamu tuh pasti semua tuh serba dipas. Yang pas tuh apa tuh? Pas yang saat itu sekarang nih. sebenarnya banyak banget. Kita ada promo namanya traditional drinks. Traditional Nah, drinks. itu sebenarnya bisa mocktails, bisa cocktails, tapi jamu. Waduh. Jamu dicampur cocktails. Liquor atau itu bisa Kekinian, tapi komposisinya tradisional itu. Jadi menyehatkan kan. Perpaduan western dan tadi kan. Fusion, ini fusion juga nih, pernah kita dengar istilah fusion ya. Ada juga yang benar-benar traditional drinks itu harganya start from 45.000. Itu 45.000-an ada. Nah, itu sudah net tentunya ya kan. Lalu ada juga yang benar-benar dicari orang, itu ada namanya antioksidan. Antioksidan ya. Iya, antioksidan. Itu isinya dari beetroot dan pineapple. Oke. Buat kulit-kulit yang ingin sehat. Iya, sekali minum langsung awet muda. Boleh juga sih kalau Iya, biar seperti umur 10 tahun deh pokoknya kurang lebih. tanpa pikiran ya. Awet muda. Sebenarnya yang membuat kita awet muda atau enggak adalah masa di mana kita tidak terlalu memikirkan banyak hal. Itu dia. Kerut-kerutan itu yang terjadi karena Ini mikirin cicilan. Jadi biar nggak banyak pikiran, datang ke sini. Ilo Kan iya. nge-cure Tangerang BSD City kan. Sebelum lihat Bon ya. Mereka punya antioksidan segala macam. Bon, ngomong-ngomong Bon, Iya. mungkin biar nggak terlalu pusing mikirin Bon, ada nggak sih promo-promo? Ada Ya, ini dong. lagi seru-seru nih. Ada. Katanya kan udah mulai new normal nih. Benar, ada. Makanya jadi ada namanya pertama itu loyalty membership dari Accor. Itu namanya All, Accor Life Limitless. Gitu. Accor, all, Yes, betul. Accor, life, Limitless. limitless. Nah, itu salah satu program dari Accor dan itu free untuk maksudnya free pendaftarannya. Oke. Dan benefitnya banyak banget. Nah, Jadi bisa dapat poin kalau misalnya minat atau bisa nantinya akan bisa upgrade atau diskon F&B. Ya. Bisa 20% gitu-gitu. Promonya banyak deh intinya gitu. Terus ada juga yang promo minat itu dari Accor dan Megatix. Nah, itu bisa dicek aja di Megatix, ada dia kerjasama dengan Accor. Itu banyak hotel-hotel yang Accor yang bekerja sama itu bisa diskon sampai dengan 50%. diskon sampai dengan 50%. Nah, Betul. kalau mau bikin yang tadi Mbak, Accor Limited tadi. Ya, All. Saya bilang all aja. Accor life limitless. Accor Life Limitless. Ah. Itu Sobat WK bisa bikinnya Bisa di mana? banget. Di website langsung buka websitenya ALL atau all.accor.com gitu. all.accor.com. Betul. Manfaat sepanjang hidup, Iya, tak terbatas ya. life limitless. Iya, life limitless. Dijamin hidup Anda tidak terbatas. Promo tidak naik mulai besok. Diskon loh 50%. Kamar lagi ada diskon nggak sih sekarang atau Itu tadi kalau 50% ya, misalkan, selain 50% ada jadi lagi nggak gini, sih? itu di Accor.megatix itu nanti terutama di sini ya di BSD itu yang biasanya kita 1.200.000 something per malam, Iya. itu di sana hanya 1.400.000 2 malam. Sudah termasuk sarapan pagi untuk 2 orang dan airport transfer. Nah, sudah termasuk koktail juga. Gitu untuk 2 orang. Plusnya banyak. Iya, plusnya Dari banyak. imun sampai bener-bener kerasa semua. Benar, dan itu dan sudah amin gitu. Imun dan amin dah. Selain itu ada juga yang harganya jadi ada voucher itu harganya 500.000 tapi value-nya adalah 625.000. Bisa kepake apa? Bisa untuk kepake potongan harga menginap ataupun dine in gitu. Lumayan kan? Ya banget sih ya, itulah tadi yang kita bilang di awal kalau mungkin lah di saat new normal ini kan orang kangen ya. Kangen. Minimal pengen datang ke sini merasakan ya parsial dulu ya. Parsial dulu. Parsial dulu, nanti mungkin
mulai ngecek segala macam di Instagram Mercure Mercure BSD City. @mercurebsdcity. Jangan lupa Di follow, butuh apa tanya-tanya langsung DM Langsung aja ya. DM aja, karena kita kadang-kadang suka ngadain kuis bagi-bagi voucher gratis. Nah loh, Nah itu. tidak tahu kapan bisa jadi tiba-tiba lagi ada kuis. Iya. Wow, itu dia. Mau ngantri Jakarta, kudu baca tuh Warta Kota. Warta Kota nyambungnya pas. Malah beruntung ketemu Pak Faisal. Sesi hampir kita akhiri. Saya sebenarnya mau menghindar. Bukan soal menghindar, tapi kami pikir Bapak memang sering ya. Bapak berarti sering setidaknya dalam tanda kutip sidak seperti ini jalan. Melihat tim segala macam. Biasalah biasanya. GM itu harus dekat dengan semua. Dekat dengan karyawan, dekat dengan tamu gitu ya. Saya tadi sebenarnya banyak ngobrol dengan tamu-tamu long stay kami, terutama tamu Korea. Dan ya terkadang saya tidak bisa pergi kalau udah ketemu mereka. Di Sandra loh mereka. Iya. Karena hubungan, makanya hotel itu kan hubungannya tidak yang kaku, ya. Hotel itu tidak kaku, hubungannya selalu dekat dengan karyawan, dengan tamu. Walaupun kadang-kadang dia mungkin marah sesuatu, tapi bukan berarti dia tidak sayang. Karena yang saya beritahukan ke semua asosiat itu bahwa kalau dia marah itu bukan karena tidak sayang, justru karena diamnya sayang. Contoh di dalam keadaan COVID ini, langkah-langkah kami yang kami lakukan sangat luar biasa. Tanpa ada dukungan dari karyawan nggak bisa terjadi. Tidak bisa yang kami lakukan itu penuh arti, penuh makna ya dalam menghadapi COVID-19 tidak bisa dilakukan oleh sendiri, harus dalam satu kolaborasi antara manajemen dan karyawan. Yang kami lakukan adalah komunikasi. Dan communication itu sangat penting, sehingga tidak ada prasangka, praduga, atau pemikiran sepihak gitu kan, yang jangan sampai terjadi seperti itu. Karena COVID ini harus dihadapi bersama. Bulan Maret kami ya mungkin sangat tertolong di bulan awal minggu pertama dan minggu kedua, dan revenue mungkin cukup bagus. Yang kami rasakan adalah di bulan April yang membuat kami tersentak. Yang saya dalam arti komunikasi tadi kami lakukan mungkin sangat menyakitkan, tapi akhirnya kami ambil. Mungkin ya orang bilang menyebut bahwa unpaid leave lah. Istilahnya pemotongan gaji kan ya. Dan itu kami lakukan di bulan April. Tapi dari situ kami belajar bahwa kami bisa menemukan cara dalam arti hotel baru, bagaimana cara efisiensi melakukan energi saving, dalam arti efisiensi energi yang seperti apa, dan karyawan yang seperti apa yang kami lakukan, dan bisnis apa yang kami gali. Pada waktu itu sudah mendekati bulan Ramadan, jadi kami juga melakukan komunikasi di bulan Ramadan, buka puasa bersama, jadi kebersamaan itu terjalin. Dan akhirnya kami lalui bulan April yang sangat berat. Menurut kami yang paling berat adalah bulan April. Betul. April itu benar-benar saya bilang bleeding. Benar-benar kami berdarah, gitu. Bleeding benar. Tapi kami nggak nyangka bahwa di samping kami sacrifice bahwa unpaid leave kami lakukan dengan sangat radikal, saya bilang, ternyata masih bisa kami sisihkan sedikit. Kami ada lah, saya bilang plusnya sedikit, walaupun sedikit, hanya 0,5 kalau nggak salah. Yang membuat kami berkah adalah komunikasi di bulan udah menginjak ke Ramadan, kami ada berkah. Komunikasi lagi dengan semua karyawan. Hanya kami lakukan di bulan Mei. Di bulan Mei revenue bagus ternyata. Berkah gitu, Ramadan berkah itu ya. Di saat tadi merasa bulan berkah itu dengan semua pengorbanan ternyata kalau nggak salah kami lakukan di bulan itu berapa ya unpaid leave-nya? Saya lupa sampai sekarang itu tidak nyampe 50%. Kalau nggak salah kami lakukan hanya bulan Mei 8 atau 6 kalau nggak salah itu. Sorry 6. Di Juni kami sudah mulai 4.
Oke. Iya, 4 atau 2 malah itu Juni itu. Tapi Itu kami Belum tata. akhirnya ibu bapak hapusin. Iya, sampai saya kalau nggak salah bulan Juni iya. kami hapus kalau nggak salah itu. Wah. Kami dari bulan Juni kami tidak lagi lakukan unpaid leave. Dan Bulan memang Juli juga tidak unpaid udah leave sampai mulai sekarang. ya, apa namanya? Ya. Bulan Juni memang kan pemerintah membuat suatu keputusan, ayo kita melakukan new normal itu ya Pak ya. Iya, Di saat itulah Iya. perlahan-lahan hotel yang memang Sudah. tadi kita ngobrol dekat dengan milenial sini udah mulai mulai. ada Iya. semacam geliat lah dalam tanda kutip Benar, gitu ya Pak ya. benar. Tapi saya bilang COVID ini ada dua pembelajaran bagi orang hotel ya. Baik. Satu, dia harus sabar, saya bilang sabar dengan keadaan ini. Kedua, dia harus berpikir Iya. bagaimana untuk bisa survive. GM adalah ditugaskan untuk bagaimana mereka menyelamatkan nakodanya, dalam arti semua anak buahnya dia, anak buah kapal saya bilang itu. Nakodanya satu, kapitannya satu saja. Tapi bagaimana untuk menyelamatkan semuanya. Alhamdulillah kami selamat. Saya bilang. Sampai sekarang pun kami saya bilang melangkah lebih tegak ya. Luar biasa. Di bulan Juli kami langkah tegak ya. Agustus melangkah tegak juga. Oh ternyata Juli pembelajaran di COVID ini membuat kami lebih teguh, lebih strong gitu ya, lebih paham cara menghadapi COVID. Apalagi ditambah dengan all safe-nya ini. Iya. Yang membuat kami Tadi kita berbicara mengenai Menjalankan sertifikasi itu. all safe itu Pak. itu yang membuat kami jadi lebih strong, dewasa, menatap ke depan juga menjadi lebih terarah, lebih optimis. Wow, luar biasa. Lebih optimis. Jadi Kami syukur alhamdulillah, saya bilang apa ya, bulan April kami tidak minus, Mei tidak minus, bulan Juni tidak minus, wow, Juni tidak minus, Juli juga sangat sangat bagus, dan kami lihat juga di data di bulan Agustus ini juga sangat wow juga gitu. Wow. Gitu. Keket, ada yang mau ditanyain mumpung ketemu Pak Faisal? Nggak ada yang ditanya, cuma menangkap satu poin yang penting ya tadi ya, kan dari satu kapiten ya di dalam kapal yang mulai mungkin pandemi itu kan ya kapal goyah ya Pak ya. Pasti. Dengan satu kapiten dengan komunikasi yang bagus kan ke semua tim, itu pasti akan membuat satu tim yang solid ya, sehingga bisa melewati goncangan kapal gitu kan yang di tengah badai, jadi bisa badainya itu bisa reda gitu kan, kapal juga nggak tenggelam gitu ya Pak ya. Jadi Kalau berjalan prok gitu kan. berarti Jadi, satu irama, satu iya, visi dan semuanya. betul. Jadi komunikasi yang satu. Saya bilang tapi jangan salah, manajemen tanpa ada komunikasi yang benar, yang baik, yang terarah, ada menerima dari bawah dan mensupport dari bawah, manajemen pun juga tidak ada artinya. Jadi Holistik. semuanya adalah kolaborasi. Kolaborasi ya Pak. Iya, kolaborasi. Well, Manajemen walaupun sekarang mungkin saya dilihat bahwa saya mungkin strict ya, tapi di satu sisi bahwa mereka, saya bilang saya tunjukkan bahwa boleh saya bilang strict, tapi mereka bilang lihat oh ternyata dari strictnya saya ada positif yang mereka Ya. dapatkan gitu loh. Ada take and give, saya bilang ini loh yang saya bisa berikan ke kalian gitu loh. bahasa kepemimpinan memang kadang harus Terkadang dijadikan mereka mungkin tidak bisa menerima. Pertama kali mungkin Betul. bertanya ini apa sih maunya GM atau manajemen gitu betul, ya. betul. Tapi setelah mereka rasakan bahwa kantongnya juga tidak berkurang, terkadang mereka juga harus berpikir bahwa kantong saya tidak berkurang, kebutuhan saya masih bisa tercukupin. Iya. Itu kan juga akhirnya terjalin komunikasi yang baik dan mereka akhirnya understanding itu terjadi antara dua belah pihak gitu. Itu kan ya. Communication. Tone positif yang kita Tone positif ya. Iya, tahu betul. Saya bilang hotel baru, saya juga challenging bahwa hotel baru lagi nanjak, Lagi nanjak iya. lagi menanjak. Setelah itu kita kena COVID, Bam. langsung kena hantaman yang luar biasa kan ya. Tapi dari situ juga hotel nanjak kena hantaman COVID, akhirnya kami belajar. Belajar itu saya bilang dimanapun, kapanpun, di situasi apapun gitu ya. Hanya kita menentukan bahwa kita belajar di situ. Kalau nggak belajar nggak naik Nggak bisa, kelas ya Pak ya. nggak bisa naik kelas. Dan kita tidak bisa kan menang akhirnya kan ya. Betul. Jangan salah, hotel pun juga competition loh ya. Competition dengan yang lain,
GM dituntut untuk pakai survive gitu kan ya. Ya ada Gium yang bilang kan ya, nakoda yang kuat adalah dia yang bisa mengalahkan terjangan ombak yang begitu hebat ya Pak ya katanya. ada Tapi Gium jangan seperti itu ya. salah. Oh salah. Jangan salah, Jangan kalau tidak ada apa istilahnya anak buah kapal yang hebat, ya tidak ada. Kolaborasi tadi ya. Tidak ada. Kolaborasi. Komunikasi dan Walaupun kolaborasi. terkadang apa ya, terkadang dengan cara meyakinkan mereka itu butuh waktu, karena saya sebut dengan orang buy-in itu kan belum tentu segampang membalik tangan kan ya. Iya. Terkadang juga dengan cara keras, dengan cara menggandeng, cara face to face dengan 2 orang, cara kita berbicara dengan mungkin anak kelompok lah, waktu makan siang kelompok tertentu, hanya beberapa orang segelintir karyawan gitu ya. Saya lakukan seperti itu kan, mungkin akhirnya mereka juga bisa membeli apa yang kami lakukan. Luar biasa. Gitu. Tapi terkadang kita menyampaikan di forum, orang masih belum bisa menerima. Tapi dengan caranya mungkin dengan cara satu-satu, itu saya terangin. Mungkin cara lagi sholat bersama, gitu loh. Mungkin kita sholat maghrib, kita sholat zuhur, saya bilang. Sangat humanis sekali ya. Hanya kita lakukan seperti itu. Jadi mereka rupanya akhirnya mereka bisa paham. Gitu. Pak Faisal, Terima kami kasih. tahu Bapak mungkin tadi sambil sibuk ya Pak, tapi terima kasih luar biasa Pak. Biasanya kami di sesi-sesi akhir, kami ingin bertanya kepada para narasumber kami, di masa pandemi dan new normal ini, sebuah pesan positif, atau tadi dibilang Mbak Faras adalah pesan positif. Silakan Mbak Faras atau Pak Faisal yang ingin mewakili atas nama Mercure Hotel Tangerang Base di City. Saya hanya mungkin ini ngambil dari temannya kami kan ya. Sehebat-hebatnya manajemen tidak bisa dia berdiri sendiri. Harus ada kolaborasi bersama. Tidak bisa dia berpijak sendiri tanpa ada dukungan dari talent ataupun associated. Dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini harus kolaborasi. Tidak bisa dilakukan sendiri. Kalau pemerintah, saya bilang pemerintah melakukan apa, PSBB, melakukan apa, semua kayak disiplin untuk menghadapi COVID-19 ini memang harus dilakukan seperti itu. Untuk menghadapi hotel pun juga untuk menghadapi COVID-19 ini juga harus kolaborasi bersama. Berkolaborasi. Dan jangan berhenti. Don't give up. Jangan menyerah. Don't Jangan give up. menyerah dan give up. Don't give up. Jangan berhenti dan berkolaborasi. Luar biasa. Kita tidak tahu kan COVID ini sampai kapan. Betul. Mungkin akan terus sampai bertahun-tahun kan ya. Iya. Dan ini menjadi suatu kehidupan kita yang harus kita harus ikutin, kita nikmatin juga kan. Mungkin saya bilang harus dinikmatin juga COVID ini. Karena Tapi hidup dengan terus cara yang berjalan, berbeda. ya, Iya, Pak, harus ya. berjalan. Life must go on gitu ya. Iya. Tapi don't give up. Obrolannya seru ya. Kita Iya. wah nggak menyangka tadi kita Don't give ngobrol. up. Don't give up. Hadap bersama, kolaborasi, hadap bersama arah yang mungkin punya rencana arah yang benar ya, terarah, tertata. Oke. Di situ mungkin kita bisa hadapi. Wow. Keket, Insya Allah. Ya. luar biasa nih pesannya ya. Terakhir adalah apa? Yang di atas. Oh yang di atas. Tetap berdoa ya Pak ya. Jangan Ya nomor satu pasti itulah. Kan mengerucut sampai bawah yang ujung-ujungnya, bahwa yang itu tetap di tangan yang Maha Kuasa ya. Pak Faisal, Saya terima kasih juga. terima kasih banyak. Pak Diberikan Faras, terima apa? kasih. Diberikan Wow, kita yang terima kasih Pak. Luar biasa, terima kasih sekali. Sehat-sehat terus untuk seluruh Sama-sama. manajemen ya. Sehat Manajemen. sehat untuk kita semua. kita semua. kita semua. Pak, kita sapa-sapa ya untuk Sobat TK. Kita selesaikan podcast hari ini yang luar biasa. Sehat terus ya. Sehat terus. Terus berkolaborasi, jangan berhenti, dan terus positif dalam hidup kalian. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Jangan menyerah. Itu Oh ya, penting. Kata pesan-pesan nggak biasanya dengerin apa segala macem nih. Jangan lupa tonton Warta Kota Podcast Iya. edisi ini di Warta Kota Production YouTube kita ya. YouTube kita. YouTube kita di Warta Kota Production, juga dengerin di Spotify, terus di Apple ya. Iya, kalau kamu lagi suka ngeliat feed Instagram juga sambil pengen tadi promo-promo, buka aja lihat nanti tayangannya di Instagram kita. Warta Kota lah. Oke, sampai di sini ya. Dadah Sobat TK. Warta kota nyambungnya pas. Wah, boleh tuh.